Oke, kali ini kita akan coba sama-sama belajar tentang real analysis. Cuma memang di sini apa sih yang akan membedakan dengan kalau kita mempelajari bidang matematika yang lain? Memang dari sisi namanya, real analysis itu adalah terkait dengan analisa bilangan real gitu ya. Tapi sebenarnya esensi dari real analysis itu sendiri, di bagian pertama kita akan sama-sama menstandarkan ya. Menstandarkan apa? Menstandarkan bahasa kita. Ya, jadi matematika itu basically adalah sebuah bahasa dan itu ada rule-nya. Dan sejauh ini kalau kita belajar aljabar, kalkulus atau matriks dan sebagainya, kita cenderung langsung pada teorema, pada formula dan lain sebagainya. Tapi kita belum terlalu menekankan sebenarnya bagaimana sih nantinya saat kita akan coba ini ya, misalnya menuliskan tentang proof, tentang bukti dari suatu teorema dan lainnya gitu ya. Nah, terkait dengan hal itu, yang bagian pertama dari real analysis yang biasanya dibahas adalah tentang set ya. Jadi seperti teman-teman lihat di sini, yang kita akan pelajarin pertama itulah teori dasar tentang set ya. Nah, selama ini kita tuh selalu bicara tentang set itu tuh sebenarnya ya, kalau buat yang belum belajar real analysis, itu tuh set yang kita gunakan di dalam Venn dan lain sebagainya itu tuh relatively kita bilang informal, atau kadang-kadang orang suka bilangnya itu ini ya, naif set ya, teori. Jadi sorry, ini agak susah kalau mencoba mengajar menggunakan drawing tablet ya. Nah, tapi di sini yang kita akan coba dalami ya. Jadi kita coba akan lihat nanti sesuatu yang lebih dalam gitu ya dari tentang set ini. Jadi sebenarnya set itu apa ya? Kita coba di definisi pertama. Set itu apa sih? Set gitu ya. Kalau kita definisikan ya, definisinya itu adalah koleksi ya, kita bilang kumpulan objek atau koleksi koleksi dari apa ya? Bisa apapun, bisa angka, benda atau apapun, di mana anggota-anggotanya ya, ini kumpulan objek atau koleksi dari objek-objek ya kan, yang kita akan sebut sebagai elemen ya, elemen. Ini sorry, kacau tulisannya. Atau member. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau setnya itu sendiri, itu sebenarnya suatu set itu didefinisikan dari anggotanya dia gitu ya. Jadi isinya apa gitu kan, member dia itu isinya apa. Nah, ada satu lagi yang kita suka sebut sebagai empty set ya. Kita bilangnya empty set, dimana basically dalam dia ini tidak ada member gitu ya. Jadi ini kita suka bilang set. Saya kadang-kadang lebih prefer kita tetap pakai bahasa Inggrisnya ya. Jadi karena kan di tulisan-tulisan atau di research atau di paper juga nanti mostly kita akan lebih banyak menggunakan istilah bahasa Inggrisnya ya. Jadi kadang kalau pakai terjemahannya itu agak membingungkan juga. Nah, ini kalau set yang tanpa objek ya kan, biasa kita kasih simbolnya itu kayak 0 yang dicoretnya set. Atau kita pakai kurung kurawal ya. Ini kurung kurawal dan ya, dan tanpa ada isinya gitu ya. Sementara kalau setnya itu ada isinya, nah biasanya cara kita mendefinisikan gini, karena kan nama set kita itu S, terus kita tinggal kasih titik 2 sama dengan, kita tulis deh
sebenarnya member dia apa ya, misalnya 0, 1, 2 gitu kan. Nah, jadi di sini si S ini itu adalah set yang basically isinya tuh hanya 3 elemen. Dan si kata tanda titik 2 dengan sama dengan ini biasanya kita bilang sebagai defined by ya, mungkin istilah kerennya. Jadi set itu terdefinisikan oleh isinya, membernya angka 0, 1, dan 2 gitu ya. Nah, jadi kenapa nggak equality ya? Karena ini bukan equality, ini lebih ke arah definisi ya, kita mendefinisikan dia gitu kan. Jadi di sini kita bisa bilang satu istilah lagi bahwa angka 1 itu merupakan salah satu elemen dari set S. Atau kalau dalam simbol matematikanya kita tulisnya 1, kemudian di sini ada kayak semacam huruf E ya. Ini mungkin kayak epsilon tapi besar gitu. S, dimana kita bilang ini adalah elemen of ya. Elemen of, atau kita suka bilang juga member of. Nah, kalau seandainya kita mau tulis 2 anggota yang merupakan member, kita cukup tulis aja kayak 1,2 elemen dari S gitu kan ya. Jadi sama aja ini. Nih sorry, ini tulisannya agak, gambarnya kok agak-agak ini ya. Ntar biar lebih bagusan dikit. Di 1 dan 2 sama aja, tapi pokoknya ya get the point lah ya. 1 dan 2 elemen dari S gitu kan. Nah, ini adalah contoh misalnya kita mau bilang 1 elemen dari S, 2 itu adalah juga elemen dari S gitu ya. Nah, kalau seandainya kita mau bilang tadi saya tulis dulu ya, nih saya ganti halaman, tapi saya tulis lagi yang tadi bahwa ini titik 2 sama dengan angka 0, 1, 2 kan. Jadi kalau kita lihat di sini kan tidak ada angka 7 misalnya atau angka 8 gitu kan. Jadi angka 7 dan angka 8 itu bukan member dari S. Nah, itu kalau bukan member, ya tulisnya gini kayak tadi, cuma kita coret S gitu kan. Jadi ini artinya angka 7 itu bukan termasuk dari member dari S ya, not member of. Mungkin gini tulisan, not member of gitu ya. Oke, lanjut. Nah, set itu sendiri bisa merupakan bagian dari set lain. Jadi contoh misalnya saya punya set S yang terdefine by 0, 1, 2, kemudian saya juga bikin satu set lagi yang saya sebut T. Dia itu terdefinisikan sebagai isinya mungkin 0 dan 2 gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini, si T ini sebenarnya membernya itu adalah semua member dari bagian dari S gitu kan. Jadi kecuali angka 1. Nah, ini bisa kita tulis bahwa set karena semua elemen dari T itu sebenarnya adalah bagian dari S gitu kan. Kita bisa tulis T ya. Nah, ini kita tulisnya begini. Kayak huruf U yang huruf C lah ya. Jadi kita bilang di sini bahwa semua elemen dari T ya itu merupakan bagian dari S gitu kan. Ini kalau kita bikin diagramnya itu bentuknya memang jadinya seperti ini ya. Jadi kalau ada lingkaran kecil di tengah, di mana ini si T dan dia itu isinya adalah 0 dan 2, maka ada lingkaran yang lebih besar. Ini ada angka 1, di mana ini merupakan si S gitu kan. Jadi kita bilang T ini merupakan dari S. Nah, ini bahasa yang lebih formalnya itu adalah kita bilang subset ya. Jadi subset of. Oke. Jadi secara
kalau kita tuliskan bentuknya, suatu set, misalnya katakan kita punya satu set A, itu merupakan subset dari B jika X, kita bilang ini X elemen dari A, ya. Nah, untuk semua X yang merupakan bagian A juga merupakan elemen dari B. Nah, jadi kita bilangnya di sini untuk semua elemen dari A, kita bilang dia juga pasti elemen dari B, gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu, teman-teman, kalau seandainya ini, atau nanti bahasa Inggrisnya kita bilang implies ya. Jadi kapanpun Anda pilih angka X, kalau seandainya dia bagian dari A, mengindikasikan dia pasti bagian juga dari B, maka ya bentuknya itu kita tuliskan A merupakan subset dari B. Oke ya. Jadi semua member dari A itu adalah member dari B. Ya, kadang-kadang kita bisa tulisnya juga kebalik gitu kan. Kadang ada yang tulisnya begini, sebenarnya artinya juga sama aja ya. Yang penting arah dari huruf C-nya gitu kan. Ya, gitu. Nah, kalau seandainya suatu set itu A itu semua yang merupakan bagian dari B dan B itu semua yang merupakan bagian dari A, itu kan artinya itu equal ya. Jadi kita bisa definisikan di sini bahwa A and B ya, ini are equal atau sama gitu ya. Jadi dia basically set yang sama aja. Karena ingat kan tadi set itu basically dia cuma didefinisikan oleh membernya. If A subset dari B dan B subset dari A. Ya. Sehingga di sini kita bilang A sama dengan B. Oke. Nah, jadi di sini nih baik A dan B itu dia memiliki elemen yang persis sama gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak seperti ini, tidak terbukti ya, misal not gitu ya, like this, maka kita tulisnya A dan B itu merupakan set yang berbeda. Jadi kita cukup ya biasalah, tidak sama gitu kan. Nah, kita lanjut. Kalau seandainya di sini ada satu istilah lagi nih yang kita bilang bahwa A itu adalah proper subset. Ya, proper subset dari B apabila di sini A itu adalah subset dari B, tapi A itu tidak sama dengan B. Ya, maksudnya di sini apa ya? Ini sebenarnya mirip dengan kasus yang set S dan set T tadi ya, yang kita bilang kayak contohnya kan tadi S-nya itu adalah 0, 1, 2, sementara T-nya itu adalah 1 dan 2 gitu kan. Jadi T itu bagian dari S, tapi T itu tidak sama dengan S, sehingga dia ini adalah proper subset. T itu adalah proper subset dari B. Nah, ini kalau seperti ini kasusnya, kita tulisnya itu agak tricky di sini. Kita tulisnya begini. Dia ada huruf C-nya, tapi di bawahnya kita kayak ada satu garis nyoret gitu. B. Ya, jadi kalau di sini kasusnya kita bilang T
adalah proper subset dari S, kita bilang di sini coret dia S. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, untuk mendefinisikan set, kadang kita tulis yang kita suka sebut tuh building notation ya, building notation. Untuk set. Apa nih building notation untuk set? Jadi kita bilang misalnya bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah satu set di mana X itu elemen dari A, dan di sini ada satu fungsi yang kita sebut Px. Oke. Nah, jadi notasi seperti ini, ya, ini artinya apa? Artinya, jadi ini kalau kita kasih nama suatu set dengan definisi building notation seperti ini, kita bilang bahwa set itu mengandung ini agak bahasanya agak kita bilang set itu kan saya pakai bahasa Inggrisnya contain ya all members from A ya yang satisfy satisfy property Px gitu kan. Nah, jadi contoh nih, misalnya kita ambil lagi yang tadi ya, S itu adalah 0, bisa 0, 1, dan 2, ini 0 ya di depan. Kemudian kalau kita definisikan set dengan X adalah anggota dari S, kemudian yang satisfy pertidaksamaan X tidak sama dengan 2, maka building notation ini akan membentuk set yang isinya adalah 0 dan 1. Ya kan? Jadi ambil semua elemen dari S yang satisfy itu tadi, Px-nya itu adalah X tidak sama dengan 2. Gitu kan. Jadi ya ini kadang-kadang orang suka perpendek juga dengan mengatakan X.2Px gitu kan, langsung aja gitu kan. Nah, ini biasanya terjadi kalau seandainya di soalnya atau di analisanya itu udah diketahui lah bahwa X ini sebenarnya elemen dari apa gitu kan, jadi bisa dipersingkat gitu. Oke. Nah, jadi ada beberapa set yang sifatnya itu standar teman-teman, di mana ini saya akan coba bikin baru lagi. Jadi standar itu dalam artian begini, kalau set yang terdiri dari bilangan natural ya kan, kita definisikannya seperti ini ya. Nah, ini biasanya ada kayak garis yang mendouble-nya gitu, entah di tengah atau di. Nah, ini sebenarnya set yang terdiri dari 1, 2, 3. Orang suka bilang nih, ini ya, entah bilangan asli, entah counting number ya. Jadi, tapi saya langsung pakai, kenapa dinamain N, ini adalah set dari natural numbers. Kemudian ada lagi set, bukan satu lagi sih, ada beberapa, tapi kita coba satu-satu. Dari integer ya, itu ya udah jelas ya, isinya 0, 1, 1, min 2, 2. Jadi semua bilangan baik itu negatif positif, tapi yang bilangan bulat gitu ya, kita bilangnya ini integers. Jadi set dari integers.
Terus ada lagi rational number. Ya ini agak tricky. Tapi intinya sih yang gimana pun cara kita mendablekan ya, kayak gini bisa. Yang penting kayak ada satu garis yang di double itu biasanya menunjukkan dia itu set standar ya. Kita suka bilang standard notation untuk setnya beberapa seperti ini. Nah ini tricky di sini karena dia itu harus kita tunjukkan dalam bentuk seperti sebuah fungsi ya. Ada bilangan M di bagian. Karena bilangan rasional itu kan adalah include pecahan ya. Jadi pecahan di mana bagian pembilang dan penyebutnya itu dua-duanya itu adalah bilangan integer, jadi bilangan bulat, di mana M dan N keduanya harus merupakan elemen dari Z ya, integer, dan N tidak boleh sama dengan 0 ya, tidak boleh sama dengan 0. Terus yang berikutnya kita juga punya yang namanya real number, which is ini sesuatu yang merupakan real number. Jadi apa itu real number ya? Jadi sorry saya belum bikin yang ini. Ini yang kita bilangnya tadi apa? Rational number ya. Rational number. Jadi kan kita belum benar-benar punya semua angka, walaupun kita itu sudah punya di sini rational number ya. Maksudnya tuh gini, ada di luar sana nanti bilangan-bilangan yang dia itu tidak rasional gitu. Jadi ya contohnya seperti yang teman-teman udah tahu seperti akar 2 ya kan, dia tidak bisa didefinisikan dalam bentuk seperti M per N ini nih ya, itu nggak bisa. Itu yang nanti juga akan menjadi bagian dari pembuktian kita. Nah itu masuknya ke dalam real number. Nah kalau kita menggunakan notasi set yang seperti tadi, kita bisa tahu bahwa sebenarnya semua bilangan natural ya, semua bilangan natural ini dia itu adalah subset dari angka integer. Dan integer ini adalah subset dari rational number, dan rational number ini adalah subset dari, mungkin teman-teman nanya sampai sini, kok kita nggak pernah pakai notasi proper subset ya, padahal ini jelas-jelas proper subset. Iya itu memang sometimes saya juga suka lihat tidak wajib ya, jadi mereka cukup bilang aja oh ini bagian subset dari ini, walaupun tahu gitu proper subset ya. Emang proper subset, notasi yang proper subset yang tadi yang kayak bentuknya kayak gini itu kayak kadang digunakan untuk konteks-konteks tertentu ya, tapi kadang-kadang cukup menggunakan ini aja udah enough gitu ya, kita subset. Oke. Nah selain itu kita juga bisa menggabungkan atau meng-create set baru dari set-set yang lama dengan cara seperti apa? Nah ini kita coba ya, meng-create, kita istilahnya nih sorry ini kalau bahasanya agak gaduh-gaduh ya, meng-create set baru menggunakan set lama. Kita bisa lakukan dengan cara union ya, salah satunya. Jadi union, oke ini mungkin saya bilang cara pertama. Union itu adalah kita menggabungkan dua set. Jadi set A dengan B, kalau misalnya set A isinya 0 sama 1 dan set B itu 2 sama 3 digabungkan, artinya dia jadinya 0, 1, 2, 3. Ya kita nggak akan banyak ngasih contoh lah ya di sini, tapi langsung aja, takutnya kelamaan. Jadi kalau union itu kita bilangnya bentuknya kayak U B ya, dimana didefinisikan bahwa isinya adalah semua X
yang memenuhi dia itu sebenarnya member dari A atau dia itu member dari B. Ya. Nah, ada juga satu yang lagi yang kita sebut intersect. Jadi kalau misalnya ini tadi union itu adalah kayak kita langsung menggabungkan semuanya. Intersection ini adalah seperti kita mencari yang beririsan. Jadi elemen yang harus ada di dua tempat. X di mana X itu adalah elemen dari A dan X itu adalah elemen dari B. Yep. Kira-kira seperti ini. Oke, lanjut. Nah, selain dari tadi union dan intersection, ada juga yang namanya itu komplement. Jadi kalau kita buat di sini kita bilangnya itu komplement ya. Nah, komplement misalnya kita bilang komplement dari set B. Komplement dari set B, ya kan, relatif terhadap A. Nah, definisinya ini apa sebenarnya? Jadi mungkin nanti secara diagram baru akan kelihatan ya. Tapi kalau definisinya langsung, kita suka tulis bentuknya seperti ini. A, kemudian kayak garis miring B, ya kan? Ini nih kalau pakai bahasa manusianya, kita kayak ngomong bahwa kita ambil semua set A, kemudian kita keluarkan anggota dari A yang merupakan anggota dari B, gitu. Jadi kalau yang tadi simple ya, union sama intersect, yang ini kayak saya perlu kasih contoh kali ya. Jadi misalnya nih ini kan X elemen A dan N X B ya. Jadi misal ya kan, misal A itu adalah 1, 2, 3 dan B itu adalah 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya kita bentuk satu set di mana komplement dari set A set B relatif terhadap A ya. Ini jadi cara baca kebalik. Komplement dari set B relatif terhadap A, yang dibaca yang di belakang duluan. Isinya apa? Isinya ini equal ya, karena dia udah ada. Bukan. Ini isinya apa? Ini adalah semua di A yang tidak ada di B gitu kan. Nah ini kan yang ada B 3, sisanya nggak ada di B. Jadi isinya nih akhirnya cuma 1 sama 2. Ya inilah contohnya ya. Lanjut. Nah biasanya kita sebut B komplement dari B itu kita sebutnya itu biasanya BC, atau ini istilahnya adalah komplement dari B. Ya, kalau ya dalam kasus di atas itu, kalau A-nya itu tuh jadi kalau A-nya itu adalah, kita bilangnya tuh universe ya. Jadi ini keren ya. Itu adalah universe. Ya kan.
Nah, kapan sih kapan sesuatu itu kita sebut apa sih sebenarnya setnya universe? Jadi universe ini sebenarnya adalah sesuatu yang istilahnya tuh tergantung konteks ya. Jadi dia juga tidak didefinisikan secara eksplisit itu seperti apa. Dia lebih tergantung konteks. Jadi contoh di universe ini adalah kita suka bilang itu all members in all sets under consideration. Ya, jadi tergantung kita lagi analisa apa gitu. Ini harus kata-kata under consideration-nya ini harus ditekankan karena tergantung kita lagi analisa apa. Kalau misalnya kita lagi analisa mungkin cuma bilangan prima, maka ya yang menjadi universe itu bisa sih natural number udah cukup menjadi universe kan, karena semua bilangan prima itu menjadi bagian dari natural number gitu. Dan seterusnya. Jadi tergantung konteksnya sih. Kalau kita lagi ngebahas soal kita lagi ngebahas soal real, bisa jadi nanti bagian yang jadi universe-nya itu adalah complex number ya. Jadi sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi anyway, jadi dia itu sebenarnya istilah untuk pada saat kita lagi menganalisa apa, ya udah member dari all set yang under consideration itu kita bilang universe. Dan dalam kondisi seperti itu, komplement dari suatu set itu cukup kita bilangnya seperti ini ya, B dengan C kecil di atas ya. Nah, dan satu lagi, kalau seandainya A dan B itu membernya totally beda, contoh misalnya A nya itu adalah 0, 1, 2, sementara B nya itu adalah 3, 4, 5. Nah ini kan kita bilang A irisan B itu gak ada isinya, karena mereka gak ada irisannya. Jadi kita bilang A irisan B itu sebenarnya adalah set kosong gitu ya, gak ada isinya. Nah, di sini kita bisa coba gambar ya. Kita bisa coba gambar dalam bentuk diagram itu bentuknya ini seperti apa sih. Itu kan. Nah, kalau seandainya untuk A, gabungan A digabung dengan B, ini set A nih, ini set B, gitu ya, A, B. Maka untuk A union B ini basically ya semua ini. Sini semua. Oke. Kalau seandainya A irisan dengan B, ya. Ini A dan ini B. Sorry. Maka irisannya itu yang di tengah sini. Ya kan? Nah, oh iya saya lupa. Nah, kita ngomongin yang kita bilang sebagai universe. Kalau diagram gini bisa kita bilang kotaknya ini adalah universe, ini semestanya gitu. Ini universe. Ya kan? Karena istilahnya tuh sesuatu yang mengcontain semua set yang under consideration ya, ini universe-nya. Nah, kalau tadi kita bilang komplement dari B relatif ke A ya. Ini yang bentuknya kayak gini berarti sebentar saya coba gambar. Ini A, ini B. Nah, kalau komplement dari B relatif terhadap A, itu tadi semua member dari A yang bukan bagian dari B. Jadi yang sebelah sini aja nih, yang irisannya nggak kita ikutin gitu ya. Dan ini adalah universe-nya. Oops. Sementara kalau seandainya tadi kita bicara B komplement gitu ya, komplement di mana dia relatif terhadap set yang menjadi universe. Kan? Sorry. Jadi kita bilang
Contoh ya, ini kan A, ini bocor, ini adalah B, ini S. Nah, kita mau bilang komplement dari B relatif terhadap universe gitu kan. Yang mana nih yang kita arsir? Yang kita arsir sebenarnya informasi nih, termasuk isi dari si A. As long as ya ini nggak boleh kelewat. Selama bukan bagian dari B gitu ya. Jadi kita arsir semuanya. Ya kan? Jadi yang nggak ada arsiran tuh cuma si yang ini, yang apa? Yang nggak ada arsiran tuh pure B, semua yang alam B. Jadi ini kita bilang B dengan huruf C kecil di atas. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada satu lagi yang kita suka bilang teorema ya. Salah satu basic teorema akan paling sering digunakan itu kita suka sebut sebagai De Morgan Theorem ya. Ini kayak disambung, De Morgan. Apa itu De Morgan? Jadi misalnya A, B, dan C adalah set. Jadi mereka bertiga adalah set. Maka ya, ini nih kalau anak komputer mungkin udah paling, anak komputer atau nge-query database sudah sering tahu ini, tanpa tahu ini sebenarnya De Morgan Theorem ya. Jadi B dan C terus kita cari komplemennya, itu sama aja nilainya dengan komplement dari B beririsan dengan komplement dari C ya. Ini kalau di dalam dunia perqueryan anak-anak database itu sama kayak mereka bilang syarat A dan syarat B kemudian lawannya dari si syarat itu sama kita bilang not A or B atau kebalikannya, nanti N-nya sama OR-nya kalau dibalik-balik. Nah ini sama juga nih, ini yang bagian intersection B ke C ya. Terus kita lihat komplemennya, ini samanya dengan BC union dengan C, komplement dari C gitu ya. Atau ya misalnya nih kita bilang ini sebenarnya komplemennya itu tiada lain dan tidak bukan adalah relatif terhadap set A, maka kita tulisnya begini ya, kayak tadi ya, komplement dari sesuatu yang relatif terhadap set A. Jadi yang bagian pertama ini bisa kita tulisnya bentuknya kayak gini. Sorry, saya harus bikin lebih clear biar ini nggak kebaca kayak C, ini tanda kurung kan sebenarnya. Oke, ini sama dengan A ya, ini slash B irisan dengan A slash C. Oke. Nah sama juga kalau misalnya kita mau bilang A san dari B C, ini sama dengan A san B ya, A ini dari C. Oke. Nah pertanyaannya sekarang bagaimana cara membuktikannya. Ya sebenarnya ada cara cepat membuktikannya, itu pakai diagram Venn yang tadi, jadi bisa langsung kelihatan. Tapi mungkin kita coba proof misalnya yang bagian pertama kali ya. Jadi ini biar agak lebih panjang, saya coba ganti page dulu aja. Jadi proof bahwa A
tadi ya, untuk yang C sama dengan A, ini B, irisan dengan A, ini C. Oke. Pertama-tama, kita harus buktikan dulu bahwa if ya suatu member ya entah apa tapi dia seandainya dia itu adalah elemen dari A ya, bukan elemen dari A tapi elemen dari set yang ini kan, ini merupakan, ini juga implies bahwa X itu adalah elemen dari ini ya, san A ya, karena ini kan definisi equality yang tadi ya kita mungkin kayak beberapa menit lalu kita define bahwa ini kan dua-duanya kiri kanan ini adalah set, jadi dia itu equal kalau seandainya X elemen dari ini menunjukkan X elemen dari ini juga gitu kan ya. Nah terus kita juga harus buktikan bahwa kebalikannya, bahwa seandainya X itu adalah elemen dari A, maka ini juga membuktikan bahwa X itu adalah elemen dari A ya. Jadi kalau ini imply ini dan ini imply ini itu sama-sama benar, berarti dua ini adalah merupakan set yang equal gitu ya. Jadi salah satu cara kita assume bahwa X itu merupakan elemen dari A, B, ya kan? Maka kita bilangnya kan X ini in A, tapi tidak dalam B maupun C, gitu ya. Ya kan, jadi ini kan gitu cara bacanya, kita ambil semua elemen A di mana ini bukan bagian dari gabungan B dan C, sehingga X itu ada dalam A tapi tidak dalam B, atau kita bilang dengan sehingga X in A but not in B, atau bentuknya kita suka tulisnya adalah X itu seperti ini ya, jadi ambil semua yang A tapi dia tidak ada di B gitu kan. Dan sama juga ya, ini saya nggak tahu ini istilah yang ada di Indonesia atau enggak, yang kita basically kita samain ini ya kan. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, X itu elemen dari A dan B, dan X itu juga harus merupakan elemen dari A dan C. Nah, ini adalah bentuk dan. Makanya kita buktikan bahwa mereka ini, si X ini harus menjadi, kalau asumsi ini benar ya, X itu adalah bagian dari set B komplement dari A ya kan, dan ini oke. Nah di satu sisi misal ya
X-nya itu adalah elemen dari, ya, ini A/B, dan A/C ini, maka kan kita bilang bahwa X-nya ini adalah elemen dari A/B, sehingga X ini adalah elemen dari A, tapi dan X ini tidak boleh merupakan elemen dari, ya, dia bukan bagian dari B, gitu kan. Juga pada saat X ini elemen dari, ya kan, karena ini kan n irisan intersect, jadi ini dan gitu bilangnya, A dan A/B dan A/C, maka ya kita bilangnya itu sama dan dia juga bukan merupakan bagian dari C gitu ya. Ya, ini sama. Maka kita dapatkan bahwa X itu adalah elemen dari A. Jadi yang samanya ini kita taruh sini, X itu elemen dari A, tapi kita keluarkan yang merupakan B dan C, atau dengan kata lain gabungan mereka berdua, ya, gabungan B atau C, ya kan. Jadi ya udah, inilah bentuknya untuk De Morgan yang pertama. Yang kedua mirip-mirip, jadi bisa langsung dikerjain sendiri aja. Nah, lanjut. Kita juga kadang bisa membuat suatu set, ya, dimana dia itu intersect or union lebih dari 2 set, jadi several set, ya, langsung secara bersamaan. Dan bisa juga infinite number of sets, ya, gitu kan. Nah, kalau seandainya dia itu jumlahnya terbatas, nggak infinite, ya kita juga cukup pakai operasi biasa. Tapi kalau misalnya kita punya infinite collection of set, misalnya nih contoh, jadi ini set, ya, set A1, set A2, set A3, dan seterusnya, dan ini misalnya infinite, gitu kan ya. Kita bisa bikin notasi bentuknya kayak U besar yang berjalan dari N1 sampai N hingga untuk AN. Atau dengan kata lain, ini artinya kita gabungkan semua set AN, jadi kita unionkan, sehingga di sini X, di mana X adalah elemen dari AN, gitu ya. Elemen dari bilangan natural, ya kan, karena yang si N1 ini kan jalan dari 1 sampai tak hingga, ya itu bilangan natural, ya kan. Nah, ini kita gabungkan. Nah, karena kita gabungkan, kita bilangnya ini ambil semua X gitu kan, yang dia nggak perlu muncul di semua, muncul di beberapa. Makanya ini ada kata-kata for some. Artinya X itu harus merupakan bagian dari seluruh AN, tapi asalkan dia cukup muncul aja di salah satu AN, ya kan, makanya for some, itu udah bagian dari sini. Nah, ini satu lagi, kalau seandainya kita bikin yang intersect itu bentuknya kayak gini. Kemudian kita buatlah
definisinya. X di mana X itu bagian dari AN. Nah ini for all gitu ya, for all N ya, N-nya kan bilangan natural. Jadi kalau yang kasus yang kedua, ini si X ini nih harus memang adalah angka atau member yang muncul di semua. Jadi dia harus muncul di semua. Sementara kalau misalnya yang tadi ini muncul salah satu udah masuk, ini kayak misalnya angka 1 kita bilang merupakan bagian dari sini, ini berarti angka 1 itu harus muncul ada di A1, A2, A3 itu harus ada angka 1-nya gitu. Jadi ini yang pembedanya nih, for all gitu ya. Nah, kita juga bisa punya set yang indeksnya itu ada 2 natural number gitu ya. Jadi set kita bilangnya index by ya, index by kenapa? Karena ya ini kan cuma indeks. Jadi dia bisa aja kayak kita suka-suka kita bisa bikin dia punya beberapa dimensi gitu kan ya. Jadi contohnya ini kan kayak kita menggrupkan kelompok dari set ya. Ini set 11 terus ada lagi nanti set A12, terus lagi nanti A21, A22, A31 dan seterusnya. Maka pada saat kita mengunionkan, kita bisa tulisnya bentuknya kayak gini nanti. Indeks. Karena indeks yang jalan harus ada 2 kan. Sorry, ini saya harus biar lebih clear. Kan indeks yang jalan harus ada 2 tuh. Jadi istilahnya kita coba bikin ini ya. Di sini yang kedua ini yang jalan yang M. Oke. Nah, ini sama aja kita bilang yang di ini dikerjakan duluan. Yang mana yang kerjaan duluan? Yang dikerjakan duluan yang ini. Yang nah ini. Oke. Nah, mirip juga nanti dengan intersection, bentuknya juga seperti itu. Ya. Tapi kita itu tidak bisa secara langsung ya mengubah urutan mana yang dikerjakan duluan kalau seandainya itu ordernya itu adalah gabungan dari union dan intersection ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini kan kita bilang 1 sampai hingga sama dengan 1, kemudian tapi sebelum nyampe situ kita ini kan dulu. Jadi kita intersection dulu baru kita union gitu kan. Apa yang kita intersection dulu? Kita bilang K itu adalah elemen dari seluruh bilangan set, seluruh bilangan natural. Ya. Dimana M kali K itu harus lebih kecil dari N. Nah, ini clear ya teman-teman. Clear dalam artian ya intersectionnya ini pasti beda-beda lah di tiap ini ya, tiap bergeraknya indeks ini gitu kan ya. Pada saat dia 1 itu kan dikalikan K itu bilangan natural, kemudian saat 2 ini pasti beda-beda terus nih tiap kali M-nya berganti, sehingga sebenarnya nanti di union pada saat kita union kan ini dia menunionkan Z yang kosong ya, karena intersectionnya ini dia akan menintersekkan
set-set yang isinya itu jelas beda karena harus memenuhi yang ini kan, MK kurang dari N. Kayaknya union dari set kosong itu tidak ada set kosong. Tapi kalau kita balik, operasinya, misalnya yang iris, yang intersection ini yang di depan, jadi dia yang dikerjain belakangan, tapi kita kerjain unionnya duluan, kita akan memperoleh, tapi saya harus jelaskan untuk ini, K kurang dari N, maka ini sebenarnya apa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan dari sini tuh nggak lain dan nggak bukan adalah si bilangan naturalnya sendiri, ya kan? Karena ini kayak kita menggabungkan ya dari semua set, misalnya set dari n-nya 1 gitu kan ya, dimana k-nya ini bilangan natural yang dikalikan gitu kan dengan m-nya waktu itu 1 lebih kecil dari n gitu kan, n-nya 1 belum ada. Tapi kemudian yang kedua gitu kan, yang kedua dia akan ambil k bilangan natural, semua k bilangan natural, dimana lebih kecil dari 2, m-nya masih 1 gitu kan, 1 kali 1 gitu kan, 1. Nah lanjut, ketika n-nya itu masuk ke 3, m-nya kan masih 1 nih, n-nya masuk ke 3, 1 kali 1 masuk, 1 kali 2 masuk gitu kan ya, jadi 1 dan 2 masuk. Jadi ujung-ujungnya ini kayak union dari seluruh bilangan natural aja gitu kan yang dijalankan. Nah ini irisan dari seluruh bilangan natural ya nggak lain dan nggak bukan adalah si bilangan natural itu sendiri, satu set bilangan natural gitu ya. Nah kadang-kadang Bapak Ibu, nah ini karena kita dengan bukan tujuannya bukan untuk memperumit gitu ya, tapi kadang-kadang ini juga indeks dari setnya itu tuh, jadi sometimes indeks dari setnya itu tuh bukan natural number. Jadi kita bilang indeks set not natural number. Nah jadi kita butuh more general notation ya, kita butuh notasi yang lebih general, ya kan? Misal kita sebut I, ini adalah sebuah set dan untuk setiap, kita bilang ini lambda, ada set A lambda, ya kan? Jadi kita define unionnya dari semua mereka, di mana indeksnya ini adalah untuk setiap lambda yang merupakan bagian dari set I. Ya, ada lambda. X, di mana X itu merupakan elemen dari A lambda. Ya, again ini cukup for some. Ya kan, jadi ini cara bacanya adalah X, di mana X merupakan elemen dari A lambda. Jadi ini gabungan dari semua A lambda untuk untuk beberapa set A lambda yang dimana lambdanya itu merupakan elemen dari I, ya kan? Ini for some gara-gara di union, dan kemudian kalau kita buat yang bagian intersectionnya, kita bisa bikin juga mirip sebenarnya, ya. Ini I A lambda
di mana X itu elemen dari itu ya. Udah. Nah, ini for all. Ya, mirip ini for some, ini for all. Lambda itu elemen dari I. Oke, jadi inilah beberapa notasi penting yang digunakan untuk nanti kita masuk lebih lanjut. Tapi untuk set itu sampai sejauh ini. Next time kita akan coba masuk ke dalam induksi. Oke, terima kasih.